إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, usaha kita ini dimulai dengan membuat suasana dakwah. Di mana saja, kapan saja dalam usaha dakwah. Dakwah dengan lisan kita. Dakwah dengan lisan kita. Senantiasa kita bicara keagungan Allah yang kuasa, hanya Allah yang menentukan, hanya Allah. Sampai tertanam dalam hati, sampai mantap, mancep, sehingga kita ini siang dan malam bergantung kepada Allah. Ada urusan apa saja yang diingati adalah Allah. Ada hajat apa saja, hatinya kepada Allah. Ada ancaman apa saja, hatinya kepada Allah. Ini berarti dakwah kita ini mulai masuk dalam hati. Dakwah itu bukan sudah keluar berapa tahun, bukan itu. Itu latihan itu. Tetapi yang kita pikirkan itu sudah masuk belum? Nah, sampai ada ancaman hatinya kepada Allah. Ada hajat apa saja hatinya kepada Allah. Merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Allah yang maha melihat, Allah yang ngasih penglihatan kepada makhluknya, tentu maha melihat. Merasa dilihat oleh Allah. Di masjid merasa dilihat oleh Allah, di rumah merasa dilihat oleh Allah, di ladang merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak berani berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ini berarti dakwah masuk. Senantiasa merasa didengar oleh Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mendengar. Allah yang memberikan pendengaran kepada hambanya, tentu Allah maha mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak bisa dibayangkan bagaimana. Allah mendengar suara yang keras, suara yang lirih,
yang jauh, yang dekat bagi Allah sama saja. Sampai kita ini malu berbicara apapun yang tidak disukai oleh Allah. Ini langkah pertama mereka. Setelah itu istiqomah dalam amal. Istiqomah dalam amal. Amal itu setiap kita buat dengan cara yang benar dan dengan ikhlas, maka itu akan membuat titik terang di dalam hati kita. Amal apa saja? Baik amal itu amal berupa perbuatan maupun amal itu berupa menahan diri. Karena amal itu dua, ada amal yang berbuat, sholat, zakat, puasa, haji, dakwah, taklim, zikir. Ini amal. Menahan diri itu juga amal. Mau ngantuk ditahan, mau maksiat ditahan, mau gunjing orang ditahan. Ini amal juga ini. Maka setiap amal ini kita buat membuat titik terang dalam hati. Nanti kalau dibuat lagi mendatangkan titik terang dalam hati. Terus itu sampai hati itu jadi putih, bersih, bercahaya, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh fitnah apapun. Tapi begitu juga dosa-dosa kita ini akan menjadi titik hitam dalam hati kita. Setiap kita berbuat dosa apapun bentuknya, itu titik hitam dalam hati. Kita turuti nafsu kita, titik hitam dalam hati, titik hitam dalam hati, titik hitam dalam hati. Terus sampai hati itu akhirnya hitam legam, dinasihati apapun nggak bisa masuk. Maka setelah orang itu dakwah, akhirnya kenal kepada Allah, maka kita ini harus istiqomah. Istiqomah dalam dakwah, istiqomah di dalam amal, dan istiqomah di dalam meninggalkan maksiat. Para ulama mengatakan orang itu jadi kekasih Allah bukan karena amalnya, tetapi amal yang dibarengi menjauhi maksiat. Karena orang itu kalau amal tapi maksiat terus, itu nggak akan bisa membersihkan hati dia. Seperti makan obat terus tapi juga makan racun terus, gimana bisa jadi baik? Maka amal dan tinggalkan seluruh maksiat yang zahir pun dan batin. Maksiat yang batin itu kayak sombong, pamer, amal dipamer-pamerkan sama orang, buruk sangka kepada orang Islam, membenci kebenaran, dinasihati malah marah. Maksiatnya batin, dablek, suruh dengarkan bayan malah tidur, maksiat batin. Maksiat zahir, matanya melihat wanita yang bukan mahram, melihat televisi, maksiat zahir. Itu bukan maksiat, sumber maksiat. Apa? Sumber maksiat. Karena dengan melihat televisi, ke warnet, itu semua membuat kita ini sama juga dengan belajar kepada orang-orang kafir, memasukkan pikirnya orang-orang kafir dalam hati kita. Akhirnya hati kita kotor, sholat nggak bisa khusyuk, wiridan nggak nikmat. Kelihatannya dalam kebaikan, ya dakwah, ya di masjid, tapi hatinya itu keluyuran kemana-mana. Ini gara-gara kita ini nonton TV itu. Maka nonton TV itu sumber maksiat, sumber kerusakan.
Ini saya ceritakan ya, ini nasihatnya orang yang sangat pengalaman di alam semesta ini, Syekh Namul Hasan rahimahullah. Selagi kamu tidak bisa meninggalkan ini gaya hidup modern ini, koran, majalah, televisi, dan hal-hal yang sebagainya itu, kamu susah untuk menjadi orang takwa. Susah. Karena takwa itu sumbernya dari hati, dan ini semua informasi-informasi ini, informasi orang-orang tidak benar ini, orang ahli batil, orang ahli maksiat, jahilan, penyebar maksiat, penyebar kerusakan ini, kalau masuk di telinga kita, mata kita, hati kita nggak pernah bersih. Sedangkan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu yang juru hati. Dan hati ini dileboni barang-barang yang haram, kayak bisa takwa. Mulainya apa? Mulainya amal tapi tidak bisa menikmati amalan. Ini sudah bahaya, teman. Kalau orang amal tidak bisa menikmati amal itu bahaya. Sebabnya apa? Amalannya dicampur-campur. Makan rawon dicampur batu, campur kayu, kayak telak titik. Bisa dirasakan kira-kira? Bisa dirasakan? Nggak bisa dirasakan. Cari maksiat. Maka kalau metu 3 hari, keluar 3 hari, jangan cari. Full. Jangan bawa HP, jangan mikir dunia, jangan ngomong dunia. 3 hari full hanya untuk agama, dakwah, siang dan malam, taklim, paling sedikit 2 jam setengah, kalau bisa 4 jam, ibadahnya 4 jam, khidmat 4 jam, selama 3 hari, 72 jam, insya Allah keluar kita 3 hari ini kesannya sebulan belum habis, masih mantep dalam hati. Tapi kalau kita ini keluar, kita campur-campur dengan urusan-urusan lain, nanti keluar itu loh. Waktu-waktu itu bukan ada kesan dalam hati. Waktu-waktu malah nggak boleh. Yang sebut ini. Ini tandanya keluarnya nggak berkesan. Tandanya keluar itu berkesan apa? Waktu-waktu itu rasanya nggak mau pulang. Itu tandanya. Insya Allah boleh kan? Istiqomah dakwah, istiqomah amal, istiqomah meninggalkan maksiat. Terus lama-lama berubah sifat dalam kita. Itulah istilahnya hakikatul iman. Hakikat iman itu bagaimana? Hakikat iman itu kalau hati itu berubah. 24 jam senantiasa ingat pada Allah. 24 jam bukan kalau ingin ingat, tidak begitu. Itu belum hakikat, namanya baru belajaran TK. Yang dikehendaki itu orang itu 24 jam senantiasa ingat pada Allah. Sampai itu orang-orang soleh-soleh zaman dulu itu semua kan mau mengingat makhluk itu nggak bisa. Katanya para ulama, kalau kamu tuh duduk di depan kamu ada harimau, bisa kamu mengingat yang lain? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Di situ ada kucing, ada tikus, ada orang, ada apa. Tapi kalau sudah harimau di depan kamu, nggak akan bisa mikir yang lain. Begitu juga kalau hati tawajuh kepada Allah, mau mikir yang lain itu nggak bisa. Mau mikir yang lain nggak bisa. Kalau kamu itu diangkat jadi presiden, umpamanya mikir pertanian bisa nggak? Nggak bisa. Mikir pekerjaannya Pak Lurah, Pak RT bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Derajat kamu sudah jadi presiden, mikir pekerjaannya RT nggak bisa. Begitu juga kalau orang tuh
Paham agama ini pekerjaannya para nabi, para rasul. Itu dia akan konsentrasi. Mikir yang lain itu susah. Hati ini juga gelem. Mikir sing ora gelem. Angel. Waktu keluar 3 hari, ada temannya dari Linong datang. Ada orang mau beli botol. Kamu beli gendeng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini sedang mikir akhirat saya, kok kamu ngajak mikir begitu tuh apa toh? Setan mana yang ngirim kamu ke sini tadi? Nah, itu kalau orang itu tahu keagungannya amal itu begitu. Jalan mana kan? Nah ini perlu dilatih ya. Perlu dilatih. Bagaimana orang itu mengagungkan amal agama ini. Karena amal agama ini dari Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka setiap amal dengan mengagungkan, mementingkan, konsentrasi. Itulah maksudnya kita keluar 1 tahun, keluar 4 bulan, keluar 3 hari, 25 amal masjid, supaya amal agama itu tidak main-main. Konsentrasi penuh, urusan rezeki lain. Konsentrasi penuh. Dengan begitu, kalau istiqomah, lama-lama berubah sifat dalam kita. Mazal al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'izanna. Kalau orang itu sudah istiqomah, mazal al-abdu, mazal itu maknanya istiqomah. Terus tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amalan sunnah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, matanya barokah, telinganya barokah, mulutnya barokah, tangannya barokah, anaknya barokah, hartanya barokah, hidupnya barokah semua. Kalau bikin pesantren pun ya, nanti pesantrennya barokah. Kalau kawin pun barokah. Kalau kerja pun kerjanya barokah. Kalau punya anak pun anaknya barokah. Kalau punya ilmu pun ilmunya barokah. Iya, kan? Ada orang itu yang hidupnya itu nggak barokah. Kalau kerja bangkrut, punya utang banyak, terus nggak mau nyaur. Nah. Kalau berkeluarga, keluarga semeraut. Kalau dakwah pun ya nggak barokah, malah ngurusui kanca-kancane. Jadikan amir, menyusahkan makmurnya. Jadikan makmur, menyusahkan amirnya. Jika buri, nyeruduk, jika ngarep, nyelentak. Jika bayan turu. Wong ora patek barokah yang ini. Wong ora patek barokah uripe. Orang tidak barokah itu seperti wereng. Di rumah ganggu, di masjid ganggu, di sawah menghabiskan tanaman. Wereng. Tapi kalau namanya orang barokah itu di mana saja mendatangkan kebaikan. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Di mana sih barokah? Itulah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Baginda Nabi itu kalau masuk rumah nggak ada lampu, nggak usah dipasang lampu, sudah kelihatan terang saja. Orang barokah. Kalau orang tidak barokah,
rumah terang benderang dimasuki dia langsung redup, ya. Sumpah semuanya. Nah, ini anak kecil kan pinggir, anak kecil di pinggir. Kamu itu belum ngerti, bisa ngomong, minggir lah, malah tidur. Minggir. Jadi minggirnya loh, PWK anak. Ini masih wong tua ya. Ojo tadi digoneng masih wong tua. Akhirnya jadi kalau dolanan agama. Tapi ini hormat alih nang omah, jasa jamaah ribuke. Ojo dikek masjid-masjid ngene iki. Ndek ning Gilambiar. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farji. Orang sakit didatangi Nabi, ya sudah longgar semua. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman kok pimpinan engkau, kok pimpinannya engkau ya Rasulullah. Sudah, yang jelek-jelek hilang semua. Itu namanya orang barokah. Sumbernya apa barokah itu? Istiqomah iman, istiqomah amal. Tambah satu lagi, istiqomah meninggalkan maksiat. Zahir batin. Ini kalau sudah istiqomah, sifatnya rubah. Kalau sudah sifatnya rubah, apa-apa jadi barokah semua. Kan ada orang itu orang barokah. Ada orang yang ilmunya barokah. Kayak Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Coba ilmunya diamalkan orang 1400 tahun sampai sekarang. Beliau tidak punya percetakan kitab, beliau tidak punya organisasi, beliau tidak punya apa-apa. Ilmunya diamalkan orang beratus-ratus juta di dunia. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Ghazali. Ada orang itu ilmunya ya bikin disertasi, risalah doktor, disertasi doktor, tebalnya sekian ini, ya. Ditulis, terus dikasih gelar doktor. Setelah itu tulisannya tadi ditaruh di rak sampai dia mati tidak dibuka lagi. Nah, dia tidak membuka, orang lain juga tidak membuka. Ini ilmu apa? Ini ilmu gak barokah. Mengkaji ilmu, belajar ilmu, tapi tidak tambah khusyuk sholatnya, tidak tambah baik amalnya, bukan tambah cinta akhirat, tapi tambah cinta dunia. Ini gak barokah ilmunya. Ada orang yang hartanya barokah, hartanya itu Masya Allah, dikasihkan anak, anaknya jadi soleh, kasihkan istri, istrinya keluar maskurat, dimakan sendiri jadi semangat ibadah. Ini harta barokah. Hartanya gak barokah, itu riba, nipu orang, noleh galengan, nyolong banyu. Gak barokah. Sudah tua, rambutnya putih, gak pernah kelingan akhirat, gak pernah mau bayar zakat. Tua mbak sakaratul dewi uripe. Namanya harta tidak barokah. Supaya barokah bagaimana? Imannya istiqomah, amalnya istiqomah, istiqomah meninggalkan maksiat. Barangnya maksiat tinggalkan. Bahkan bukan hanya meninggalkan maksiat, perkara yang kira-kira menyampaikan kita kepada maksiat kita tinggalkan. Insya Allah mereka dekat-dekat maksiat kita tinggalkan. Apa yang bikin orang dekat pada maksiat?
yaitu cinta dunia. Apa yang bikin orang itu cinta dunia? Terlalu banyak memandang orang dunia. Maka Nabi dilarang oleh Allah, wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bi. Jangan kamu lihat itu orang dunia itu. Para ulama dulu itu kalau lewat di kota ada rumah bagus itu, nggak berani melihat. Nanti terkesan dengan dunia, cinta dunia, akhirnya maksiat saya nanti. Dulu orang Miwat itu kan, orang Miwat itu yang awal-awal memulai dakwah di India. Itu kalau besok mau jauh lah, ada kereta api lewat, telinganya dibuntet. Kenapa waktu kamu buntet? Nanti yang terkesan dengan makhluk nanti. Jaulahnya enggak tawajuh. Ditutup telinganya. Makanya Allah gunakan mereka itu untuk membangkitkan agama. Saya ini keluar titik. Orang yang kesan. Tapi daripada mboten keluar aja saya, daripada kowe udo nang masjid ya jadi apik. Nek daripada wis ora ana aturane akhire. Daripada gendeng. Wong iki aja pikiran daripada kuwi. Kuwi akhirnya terus merosot terus. Wong iki pikir piye tambah dino tambah sedekah Gusti Allah, tambah hari tambah takut pada Allah, tambah hari tambah cinta kepada Allah, tambah hari tambah persiapan akhirat, tambah hari tambah istiqomah, tambah hari hatinya tambah bersih, begitu daripada. Maka saya malaikat Allah Ta'ala, orang yang pikirannya daripada itu tidak makbul akhirnya. Ada orang sowan mau menghadap seorang raja. Temannya ini karena mau menghadap seorang raja pakai pakaian rapi, mandi dulu dengan sopan, assalamualaikum, akhirnya diterima oleh raja. Keperluannya diperhatikan oleh raja. Tapi ada orang yang ilmunya ilmu daripada. Dia sowan ke istana raja pakai celana pendek sambil ngerokok. Maka ditanya sama satpam, kamu ini orang waras apa gendeng? Waras saya. Nah kok kamu kayak begitu ke istana? Ya daripada tidak datang lah Pak. Langsung oleh satpam dipuangkan juga gendeng gua. Nah, kalau kita dakwah daripada akhirnya seperti itu, terlempar kita dari kerja dakwah. Kalau kita ibadah ilmunya ilmu daripada, lama-lama terlempar daripada hadirat Tuhan. Kalau ngaji ilmunya daripada, nanti goblok terus walau tidak tahu juga goblok kayak pakai. Di ilmu daripada itu dibuang ke sampah lah. Sekarang kita ingin usaha lebih baik lagi. Insya Allah mulai kan? Maka yang tadi malam sudah daftar 1 tahun, 4 bulan, 40 hari, dan 10 hari untuk ini. 10 hari untuk ini zamannya siapa? Oh, zamannya Pak Umar. Maka semuanya silakan ke depan. Sekarang tasil ke depan, nggak ada tasil ke belakang. Monggo.